Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dito dengan NIM 20231010, kemudian Dini Ramadhani dengan NIM Dua, 20231008 dan Penny Oktaviani yaitu 20231014. Eh, Salawat serta salam kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkah rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada ruangan kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu limbah. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu, limbah itu merupakan bahan pembuangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, salah satu jenis limbah yang cukup memberikan dampak bagi lingkungan yaitu limbah cair, karena dapat mencemari sungai, air tanah, bahkan sampai laut yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Nah, setiap industri harus melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan agar eh, agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Next. Nah, pengolahan limbah cair ini dengan polutan senyawa organik umumnya dapat memanfaatkan mikroorganisme sebagai zat pengurainya. Nah, proses pengolahan air limbah dengan aktivitas mikroorganisme ini biasa disebut dengan proses biologis. Nah, mikroorganisme menguraikan limbah organik menjadi senyawa organik sederhana dengan mengkonversikannya menjadi bentuk gas sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada karbon dioksida CO2, metana CH4, hidrogen H, hidrogen sulfida H2S, dan air H2O, maupun energi yang diperuntukkan bagi proses pertumbuhan dan reproduksinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan sendiri, yaitu mikroorganisme yang tergantung dalam limbah cair. Next. Mikroorganisme yang terkandung dalam limbah yang pertama itu Rotipera, yaitu mikroorganisme aerob dan lebih sensitif terhadap toksisitas dibanding bakteri. Hanya terdapat dalam lumpur aktif yang sangat stabil. Kemudian ada Porticella sp, yaitu Porticella dapat mengurai limbah cair industri karet karena berkaitan dengan keberadaan mikroalga dan protozoa yang berperan dalam proses degradasi limbah. Kemudian selanjutnya yaitu Nitrobacter sp, yaitu karakteristik biokimianya adalah reaksi gram negatif, oksidase, produksi produksi indol, penggunaan karbon dari sitrat. Kemudian yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter termasuk nitrifiler yang bertanggung jawab atas proses nitrifikasi dalam tanah. Keberadaan mikroba tersebut dipengaruhi oleh kadar amonium, nitrat, dan tingkat oksidasi tanah. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu no nocardia. Nocardia memiliki tekstur seperti bludru bila bersporulasi yang merupakan miseliumnya. Warna koloni bagian bawah berwarna merah serta tekstur koloni yang belum bersporulasi mengkerut di bagian tengah koloni. Unisel reversernya tidak berwarna dan merupakan bakteri gram negatif. Selanjutnya ada Pseudomonas. Karakteristik genus Pseudomonas yaitu bentuk batang gram negatif
negatif bergerak dengan satu flagela atau lebih, aerob walaupun beberapa spesies ditemukan fakultatif anaerob. Contohnya aeruginosa, tidak membentuk spora dan katalase positif. Next. Selanjutnya ada Bedolofibrio, yaitu struktur tubuhnya berbentuk batang dan melengkung, terdiri dari filamen flagela dalam suatu membran yang dikelilingi oleh selubung basal. Selanjutnya ada Microbacterium, yaitu bentuk koloni irregular dan bulat, permukaan koloni licin dan kasar, tidak berinti, bentuk sel berkisar antara tak beraturan, berbatang, kokus, dan spiral, sifat respirasi bakteri aerob dan fakultatif. Selanjutnya ada Plapobacterium. Plapobacterium adalah famili Asromobacterioaceae, merupakan bakteri patogen oportunistik. Kebutuhan terhadap oksigen termasuk aerob, bersifat non-matil, oksidasi positif, dan katalase positif. Next. Selanjutnya ada Zooglea, yaitu bakteri genus Zooglea banyak tersebar di alam air dengan tingkat pencemaran sedang dan unit-unit pengolahan air limbah secara aerobik. Selanjutnya ada Achromobacter, yaitu bakteri hidrokarbonoklastik yang berhasil diisolasi, mempunyai karakteristik sifat aerob, gram negatif maupun positif. Kehadiran dan keanekaragaman spesies bakteri hidrokarbonoklastik pada perairan tercemar minyak bumi tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu mengurai senyawa hidrokarbon secara alamiah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Penny, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian ketiga, yaitu faktor pengolahan limbah. Faktor yang mempengaruhi pengolahan limbah secara biologi. Secara biologi, faktor apa saja yang mempengaruhi pengolahan limbah? Nah, mari kita simak faktor berikut ini. Faktor yang mempengaruhi pengolahan limbah ada beberapa, yaitu yang pertama nutrisi. Nutrisi mikroorganisme tidak hanya menggunakan bahan organik dalam tumbuhan, tetapi juga beberapa unsur kimia penting sebagai makanannya. Yang kedua, suhu. Suhu yang ideal dalam pengolahan air limbah antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Temperatur yang tinggi akan merusak proses dengan mencegah aktivasi enzim dalam sel. Yang ketiga yaitu oksigen. Dengan oksigen yang cukup, maka mikroorganisme dapat bekerja dengan optimal. Yang keempat, komposisi organisme. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Yang selanjutnya yaitu pH. pH besar dari 9 akan menghambat aktivitas dari mikroorganisme, sedangkan pH kecil dari 6 akan mengakibatkan pertumbuhan jamur dan terjadi persaingan dengan bakteri. pH 6-8 dapat mendukung semua proses biologis, khususnya dalam rangka proses pemurnian kembali sebuah perairan. Yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan. Pengolahan limbah cair menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan biodegradable plastik atau bioplastik. Energi listrik. Sistem pengolahan limbah cair organik untuk menghasilkan listrik yang sudah dikenal adalah microbial fuel cell (MFC) atau sel bahan bakar mikroorganisme. Reaktor pada sistem MVC biasanya terdiri atas dua ruang yang masing-masing memiliki elektroda. Kedua ruang yang dipakai yaitu ruang anoda dan ruang katoda. Kedua ruang tersebut dipisahkan oleh sebuah membran yang dapat dilewati oleh proton. Sistem MVC memanfaatkan aktivitas metabolisme dan respirasi sel mikroorganisme yang menghasilkan elektron dan proton. Mikroorganisme memanfaatkan substrat yang terdapat dalam limbah dan mengkonversinya menjadi senyawa yang sederhana. Beberapa bakteri yang sudah digunakan pada sistem MVC diantaranya yaitu Escherichia coli, Acetobacter, Lactobacillus, Geobacter pseudoreducens.
Yang selanjutnya itu mengenai bioplastik. Salah satu produk yang dapat dihasilkan mikroorganisme dari limbah yaitu biodegradable plastik atau bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang ramah lingkungan karena dapat terurai oleh mikroorganisme tanah hanya dalam 8-10 minggu. Sedangkan plastik konvensional terbuat dari residu minyak bumi atau petrokimia memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai. Mikroorganisme yang dapat menghasilkan biji bioplastik diantaranya dari genus Acalicmes, Aziptobacter, Bacillus, Nacordia, Pseudomonas, dan Rhizobium. Biji plastik yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam biopolimer golongan polyhidroksialkonoat atau PHA dan poly-R3-hidroksibutirat PHB. Selanjutnya, masih banyak peran mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan manusia seperti untuk memproduksi antibiotik, energi, fermentasi makanan dan minuman, produk biofertilier, dan enzim, dan vaksin. Sekianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku moderator menutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.